Hai semuanya, senang berkenalan. Aku Ranida Ashifa, mahasiswa Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota di Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Aku lahir dan besar di Pontianak tepatnya pada 12 November 2006. Jadi, usiaku sekarang masih 17 tahun loh. Aku punya banyak minat nih, dari boxing, model, menggambar, dan dance adalah cara favoritku buat jaga kesehatan dan ekspresikan diriku. Tapi, desain adalah passion utama yang selalu bikin aku bersemangat loh. Contohnya kayak gini nih. Bercanda guys, jadi desain yang aku maksud contohnya itu seperti ini. Nah, dan dari desain aku banyak belajar tentang kreativitas dan detail, dua hal yang paling penting banget di dunia perencanaan wilayah dan kota ini. Nah, di bidang studi ini juga aku sangat tertarik pada pengembangan kota yang nyaman dan ramah untuk masyarakat. Dalam video ini aku akan membahas mengapa ruang publik itu penting dan bagaimana kita bisa berkontribusi dalam menciptakannya bersama-sama. Nah, pernah nggak sih kalian itu ngerasa kayak nyaman banget pas lagi nongkrong di taman kota atau sekedar jalan di trotoar yang rapi? Nah, ruang publik itu seperti napas segar bagi sebuah kota tempat kita bisa bersantai, ngobrol, atau sekedar menikmati suasana. Di kota-kota besar seperti Tokyo, Paris, atau New York, ruang-ruang publik ini nggak cuma buat pemandangan loh, tapi mereka bikin hidup kita menjadi lebih hidup. Kalau kita lihat data ruang publik per kapita di kota-kota besar Indonesia seperti Jakarta, ada perbedaan yang cukup mencolok dibandingkan kota-kota besar di luar negeri. Di kota-kota kita, lahan terbatas dan padatnya penduduk jadi tantangan besar buat menciptakan ruang publik yang ideal. Bayangin aja nih, di kota-kota besar ini, setiap meter persegi ruang publik harus bersaing dengan kebutuhan lain, mulai dari gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, hingga perumahan. Ya, jadinya ya nggak mudah dong buat nambah ruang yang bisa jadi tempat nyaman untuk berkumpul atau sekedar istirahat. Kita sering dengar kalau ruang publik itu penting, tapi sebenarnya seberapa besar sih dampaknya bagi kualitas hidup kita? Ruang publik juga punya potensi yang luar biasa, bukan cuma sebagai tempat kumpul-kumpul, tapi juga dalam menjaga kesehatan, memperkuat ikatan sosial, menambah nilai ekonomi, dan menjaga lingkungan kita. Contohnya, ruang publik yang luas dan nyaman mendorong orang untuk lebih aktif bergerak, entah itu jogging di taman, main bareng teman, atau sekedar jalan-jalan santai. Aktivitas fisik seperti ini nggak hanya bikin tubuh kita lebih sehat loh, tapi juga mengurangi stres dan bikin kita merasa lebih bahagia. Nggak hanya itu, ruang publik yang hijau juga membantu menyaring polusi udara dan menjaga lingkungan tetap sejuk. Jadi kualitas udara yang kita hirup sehari-hari bisa lebih baik. Di sisi lain, ruang publik yang ramai dikunjungi juga bisa meningkatkan perekonomian sekitar seperti kafe, toko, dan pedagang kecil jadi ikut berkembang. Jadi, ruang publik itu nggak sekedar tempat kosong di tengah kota. Ini adalah investasi besar buat kesehatan fisik, kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan kita. Dengan ruang publik yang berkualitas, hidup di kota terasa lebih nyaman dan bermakna. Ketika kita berbicara tentang perencanaan ruang publik, ada beberapa konsep penting yang perlu kita pahami. Di bagian pertama, kita punya inklusivitas. Ruang publik seharusnya bisa dinikmati semua orang tanpa terkecuali, dari anak-anak, orang dewasa, hingga lansia. Misalnya, kota di Korea Selatan. Mereka punya banyak area bermain dan fasilitas yang ramah untuk segala usia. Selanjutnya, ada aksesibilitas. Ini artinya ruang publik harus mudah diakses oleh semua orang, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. Di kota-kota seperti Amsterdam, trotoar yang lebar dan jalur sepeda yang aman membuat semua orang bisa bergerak dengan nyaman. Berlanjut ke keberlanjutan, di mana ruang publik harus dirancang untuk melindungi lingkungan. Contohnya di Singapura, banyak taman yang menggunakan sistem drainase yang alami dan tanaman lokal untuk menjaga keseimbangan ekosistem kota.
Dan yang terakhir, mari kita bahas multifungsi. Ruang publik idealnya bisa digunakan untuk berbagai kegiatan, mulai dari olahraga hingga acara komunitas. Di Kuala Lumpur, banyak taman yang berfungsi sebagai lokasi konser, tempat bermain, atau bahkan tempat berolahraga. Jadi, dengan menerapkan konsep inklusivitas, aksesibilitas, keberlanjutan, dan multifungsi, kita bisa menciptakan ruang publik yang tidak hanya menarik, tapi juga bermanfaat bagi semua orang. Ruang publik yang baik adalah investasi untuk masa depan kita, dan itu dimulai dari perencanaan yang matang. Sekarang saatnya kita berbicara tentang masa depan ruang publik di Indonesia. Mari kita bayangkan sebuah kota ideal di mana ruang publik bukan hanya ada, tapi juga berfungsi dengan baik untuk semua orang. Dalam sketsa ini, kita bisa melihat beberapa ide cemerlang yang bisa kita terapkan. Pertama-tama, bayangkan jalur pedestrian yang luas dan nyaman. Jalur ini bukan hanya membuat orang lebih mudah berjalan kaki, tapi juga mendorong kita untuk lebih aktif. Bayangkan saja, bisa berjalan santai sambil menikmati pemandangan tanpa khawatir kendaraan lalu lalang. Jangan lupa juga tentang ruang hijau multifungsi. Ruang ini bisa berfungsi sebagai taman, tempat olahraga, bahkan lokasi untuk festival lokal. Dengan memanfaatkan ruang yang ada secara maksimal, kita bisa menciptakan tempat yang hidup dan dinamis. Misalnya, sebuah lapangan bisa dipakai untuk berolahraga di pagi hari dan menjadi tempat konser atau pasar malam di akhir pekan. Untuk mewujudkan semua ide ini, penting untuk melibatkan masyarakat. Kita bisa mengadakan diskusi atau forum untuk mendengarkan keinginan dan kebutuhan warga. Dengan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, kita bisa menciptakan ruang publik yang tidak hanya indah, tetapi juga bermanfaat dan menyenangkan untuk kita semua. Jadi, semuanya sudah paham kan? Ruang publik bukan cuma soal tempat, tapi bagaimana kita menciptakan ruang yang nyaman, inklusif, dan penuh kehidupan bagi semua orang. Mari kita dukung langkah-langkah kecil menuju kota yang lebih ramah dan menyenangkan. Karena kota yang baik dimulai dari ruang yang kita bagi bersama. Itu saja dari saya. Sebelumnya, izinkan saya memberikan penutup dengan pantun yang menarik. Jalan-jalan ke kota tua. Jangan lupa beli minuman segar. Terima kasih sudah menonton semuanya. Semoga kota kita makin bersinar. Bye-bye semuanya.